Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda, NIM 1930202304. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS saya. Nomor 1 itu Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Yang pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan surah Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Al-Fatihah tidak memiliki asbabun nuzul, namun telah diterangkan dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Surah Al-Fatihah turun di Mekah dan dari perbendaharaan di bawah arsy. Selanjutnya surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Sebab turunnya surah Al-Falaq diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, berkata bahwa Nabi Muhammad SAW disihir oleh seorang lelaki Yahudi hingga beliau sakit. Jibril lalu turun kepadanya dengan membawa Al-Muwazzatain, seraya berkata, seorang Yahudi telah menyihir dan sihirnya ditanam di sumur fulan. Selanjutnya surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun adalah sebagai jawaban Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW atas ajakan mereka untuk menyembah berhala-berhala mereka. Selanjutnya asbabun nuzul surah Al-Ma'un disebutkan bermula dari kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Muzir, di mana saat tersebut ada banyak orang-orang munafik yang gemar menunjukkan ibadahnya di hadapan orang lainnya, namun saat sendirian lalai. Nomor 2 Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Al-Fil, At-Tin. Asbabun nuzul surah Al-Ikhlas karena Al-Ikhlas adalah tauhid, beribadah hanya kepadanya. Dan surat ini berisi tentang pokok-pokok tauhid surat yang diturunkan di Mekah setelah surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini juga dinamakan surah Qul Huwallahu Ahad, diambil dari ayat pertama surat ini. Selanjutnya terkait dengan asbabun nuzul surah Al-Kautsar. Sebab diturunkan surah Al-Kautsar ada 3 sebab. Yang pertama, kaum Quraisy menganggap Rasulullah orang yang lemah dan pengikutnya sedikit. 2, mereka merasa gembira dengan meninggalnya putra beliau, yakni Qasim dan Ibrahim. Selanjutnya, peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Fil adalah peristiwa serangan Gajah Abraha dengan pasukan gajahnya yang menyerang Ka'bah. Selanjutnya sebabun nuzul surah At-Tin adalah suatu hari terdapat salah satu sahabat Nabi yang bertanya tentang bagaimana amalan seorang hamba jika seorang hamba tersebut mengalami pikun. Selanjutnya yang ketiga Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8, An-Nisa ayat 146. Surah Al-Mujadilah ayat 11 adalah surah yang menunjukkan betapa tingginya derajat dan kedudukan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sebab orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh serta berilmu. Selanjutnya pada ayat 33 surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jin dan manusia tidak akan mampu melintasi penjuru langit dan bumi kecuali atas kekuatan darinya. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 8. Setelah menjelaskan ketentuan hak warisan bagi perempuan, maka pada ayat ini Allah memperingatkan agar memperhatikan pula kerabat lain yang tidak memperoleh harta warisan dan harus menghadirkan mereka ketika harta itu dibagikan. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 146.
mempunyai arti kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan langsung teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankannya agama mereka karena Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.